Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi dari Istana Negara, Jakarta. Adi, bagaimana jalannya proses pelantikan hari ini dan apa saja langkah yang akan dilakukan pimpinan KPK yang baru usai dilantik? Ya, Jose, betul sekali. Siang hari ini Presiden Prabowo Subianto baru saja selesai melantik pimpinan dan juga Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029. Adapun yang dilantik pada siang hari ini, yang pertama adalah pimpinan KPK yakni Setio Budianto yang merupakan ketua merangkap anggota KPK. Lalu kemudian ada 4 wakil ketua merangkap anggota KPK yakni Fitroh Rohcayanto, Ibnu Basuki Widodo, lalu kemudian Johanis Tanak, Agus Joko Pramono. Selain pimpinan KPK, untuk Dewan yang dilantik pada hari ini, yang pertama adalah Gus Rizal yang merupakan ketua merangkap anggota Dewan Pengawas. Lalu kemudian anggota Dewas adalah Beni Mamoto, Siska Mirawati, Sumpeno, dan juga Wisnu Baroto. Terkait pertanyaan Anda, apa yang akan mereka lakukan setelah mereka dilantik pada hari ini? Yang pertama tentu mereka akan menunggu serah terima jabatan atau sertijab dari KPK periode sebelumnya 2019-2024, karena memang untuk KPK periode sebelumnya masa jabatan mereka akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024 nanti. Dan memang untuk pelantikan sengaja dilakukan oleh Presiden Prabowo pada hari ini karena memang Presiden Prabowo Subianto ini akan melakukan lawatan ke sejumlah negara mulai besok, sehingga pelantikan untuk pimpinan dan juga Dewas KPK periode 2024-2029 ini dilakukan pada hari Senin siang ini. Lalu kemudian terkait dengan langkah-langkah berikutnya, yang pertama tentu mereka akan melakukan konsolidasi begitu ya setelah dilantik hari ini untuk kemudian mempersiapkan apa yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan KPK ke depan. Tadi setelah pelantikan, Setio Budianto tadi menyampaikan beberapa hal kepada awak media. Yang pertama, ia mengatakan bahwa KPK akan menyukseskan program dari Prabowo Subianto dalam hal pemberantasan korupsi. Kita tahu Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan seringkali ini menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Jangan sampai ada kebocoran APBN, jangan sampai ada kebocoran anggaran, dan juga jangan sampai ada pejabat-pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat. Dan inilah yang kemudian nanti akan menjadi pedoman bagi KPK untuk melakukan tugas-tugasnya. Bagaimana kemudian menjaga APBN, lalu kemudian pengadaan ini bisa berlangsung sesuai ketentuan dan tidak ada kebocoran dan tidak ada penyelewengan di sana. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan juga adalah terkait dengan operasi tangkap tangan. Tadi ditegaskan oleh Ketua KPK 2024-2029 Setio Budianto bahwa OTT ini masih akan ada, karena OTT ini merupakan satu rangkaian dari kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyadapan, sehingga OTT ke depan masih akan tetap dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dia juga mengatakan bahwa KPK ke depan akan berupaya menuntaskan kasus-kasus yang belum terselesaikan begitu pada periode 2019-2024. Nah, selain Setio Budianto, tadi awak media juga sempat mewawancarai Ketua KPK sebelumnya, yaitu Nawawi Pamolango, yang saat ini juga sebenarnya masih menjabat. Tadi Nawawi berharap bahwa KPK ke depan bisa bekerja lebih optimal lagi dari KPK periode sebelumnya, termasuk menuntaskan kasus-kasus yang belum tuntas. Salah satunya yang tadi juga ditanyakan awak media adalah terkait dengan kasus Harun Masiku. Nawawi percaya bahwa KPK periode 2024-2029 bisa mengatasi atau menuntaskan kasus ini, karena memang kita tahu bahwa Ketua KPK yang untuk periode 2024-2029 ini bukan orang baru di KPK. Sebelumnya ia merupakan mantan Direktur Penyidikan di KPK. Tentunya ia sudah tahu begitu ya seperti apa kerja KPK dan juga kasus-kasus yang ada di KPK. Ini tentu menjadi harapan ke depan. Dan KPK tentunya perlu mengembalikan kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat, karena memang dari survei indikator politik kepercayaan publik terhadap KPK masih rendah. Bagaimana kemudian nanti KPK bisa membuktikan kinerjanya 5 tahun ke depan. Untuk sementara kembali ke studio, Jose. Baik, terima kasih rekan Anwar Fuadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, perbarui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya akan kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Kami membutuhkan 1M dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.